Pilot jet tempur Israel memberikan pengakuan mengejutkan mengenai pengeboman di jalur Gaza selama 11 hari pertempuran dengan para pejuang Palestina. Saya menjalankan misi serangan udara dengan perasaan bahwa menghancurkan gedung merupakan cara untuk melampiaskan rasa frustasi atas apa yang terjadi pada kami dan keberhasilan kelompok di Gaza dalam memukul kami, kata seorang pilot seperti dikutip dari Anadolu, Minggu 23 Mei 2021. This occupation is an ongoing criminal act of war crimes after war crimes, and we are not willing to continue to take part in these war crimes. As a child in Israel, you are being brought up in a very strong Zionist militaristic education. You don't know almost anything about Palestine. Kami gagal menghentikan penembakan roket dan mengalahkan pimpinan kelompok-kelompok ini. Jadi kami menghancurkan gedungnya, ujarnya menambahkan. Berdasarkan data pasukan pertahanan Israel atau IDF, para pejuang Palestina di Gaza menembakkan hampir 4.000 roket ke Israel, menewaskan 12 orang serta ratusan luka-luka. Yang terpenting negara hadir menunaikan amanat konstitusi bahwa masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia, karena tegas kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi, dan Palestina punya banyak sekali kontribusi kepada kemerdekaan Indonesia karena termasuk di antara negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan membantu Indonesia. Sementara itu, serangan Israel ke Gaza menghancurkan 9 gedung bertingkat, termasuk Al-Jala yang merupakan kantor media asing Al Jazeera dari Qatar serta Associated Press dari Amerika Serikat. Israel mengklaim gedung-gedung itu digunakan kelompok pejuang Palestina, namun dibantah kedua media tersebut. Karena kita tahu bahwa konstitusi kita sudah mengatakan bahwa setiap penjajahan di muka bumi harus dilawan, harus ditolak. Menurut saya pemerintah Indonesia, apalagi bangsa ini mayoritas, dan kita juga punya hutang jasa kepada Palestina. Karena negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia, kita harus catat itu. Dan tentu mestinya Indonesia mengambil peran lebih aktif. Makanya saya juga mengusulkan agar Pak Jokowi, Presiden, atau siapapun yang punya kekuatan untuk duduk bersama, panggil dari Palestina, panggil dari Israel, duduklah kita menjadi penengah. Data Kementerian Kesehatan Palestina hingga Sabtu 22 Mei 2021 menyebutkan setidaknya 279 warga Gaza tewas, termasuk 69 anak-anak dan 40 perempuan dewasa. Selain itu, 1.910 lainnya luka akibat serangan Israel. Kita mengupayakan kerjasama dengan international community agar mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam koridor hukum internasional. Juga saya setuju bahwa Indonesia sudah bekerja sama dengan BNB dan Islamic Organization Conference untuk melakukan tekanan, betul. Ketika saya tanya, harapan kalian apa sih? Kemudian mereka mengatakan, kami berharap agar ada Salahuddin Al-Ayyubi lainnya di masa yang akan datang yang akan membantu kami di sini. Seperti yang kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang tokoh yang berhasil membebaskan Palestina di masa itu. Sehingga mereka mengatakan, kami berharap bisa beribadah dengan tenang, dan harapannya semoga ada Salahuddin Al-Ayyubi yang datang untuk menyelamatkan. Israel berkali-kali gagal lenyapkan Muhammad Deif, pemimpin sayap militer Hamas. Pasukan pertahanan Israel atau IDF gagal melenyapkan kepala sayap militer Hamas, Muhammad Deif, setidaknya 2 kali selama 1,5 minggu pertempuran terakhir. Sumber intelijen militer Israel mengungkapkan hal ini kepada The Times of Israel selama malam 18 Mei 2021. Deif disebut mampu meloloskan diri tanpa cedera sepanjang kampanye IDF yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Melawan Hamas, militer mengatakan salah satu tujuan utamanya adalah membunuh para pemimpin tertinggi kelompok itu. حذرناهم وقلنا لهم إن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر. قلنا لهم ارفعوا يدكم الآثمة عن القدس وعن المسجد الأقصى
وعن أهلنا في حي الشيخ جراح. قلنا لهم ذلك وحذرناهم، وأنا قلت نتنياهو لا تلعب بالنار، لأننا نعرف وندرك ماذا يعني القدس. فالقدس ليست فقط مسؤوليتنا كشعب فلسطيني، القدس قد يفجر الغضب في فلسطين، في غزة والضفة، في القدس، في 48، في الشتات، قد يفجر الغضب في المنطقة